Kenalkan, nama lengkap saya Doni Pongmenewisi, NIM 2023808032, jurusan Peternakan, Prodi Teknologi Pakan Ternak, kelas F, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme hormon reproduksi primer pada ternak betina. Hipotalamus ketika mendapat rangsangan dari luar seperti cahaya, sentuhan, dan lain-lain akan mengeluarkan faktor-faktor pelepas yaitu hormon GnRH. Hormon GnRH ini akan merangsang hipofisa, yaitu hormon GnRH ini akan merangsang yaitu hipofisa bagian depan di hipofisa anterior. Hipofisa anterior ketika mendapat rangsangan dari GnRH maka menghasilkan hormon FSH. Hormon FSH ini berperan dalam merangsang ovarium untuk melakukan suatu aktivitas yang dinamakan folikulogenesis. Folikulogenesis adalah proses pembentukan folikel yang dimulai dari folikel primer, sekunder, tersier, dan folikel degraf. Berakhirnya folikulogenesis ini ditandai dengan terbentuknya folikel rekaf. Folikel rekaf sebelum diovulasi akan menghasilkan hormon estrogen. Dan hormon estrogen ini akan melakukan umpan balik ke hipotalamus bagian hipofisa anterior untuk menekan FSH agar tidak dapat keluar terus-menerus. Agar tidak keluar terus-menerus, maka munculnya hormon lain yaitu hormon LH. Hormon LH ini berfungsi untuk mengeluarkan folikel degraf dari ovarium. Keluarnya folikel degraf dari ovarium maka terbentuk suatu badan yang dinamakan corpus luteum. Corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron. Untuk memperbaiki hormon progesteron ada muncul hormon lain. Hormon lain yaitu LTH. Hormon progesteron yaitu untuk mempertahankan kebuntingan. Jika tidak terjadi kebuntingan, maka kembali ke proses awal. Tetapi jika terjadi kebuntingan, maka di hipofisa posterior akan menghasilkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini yang berfungsi untuk menghasilkan laktasi dan partus. Dalam proses laktasi dan partus ini juga membutuhkan hormon lain yaitu relaksin. Agar proses laktasi dan partus ini berjalan dengan baik,